kabar anak-anak ibu semua? Berjumpa lagi di sini dengan Ibu Nelly Agustin dalam pembelajaran biologi. Nah, anak-anak ibu semua, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang virus. Nah, yuk kita simak pembelajarannya. Pada virus terbagi ke dalam peta konsep. Yang pertama ada sejarah penemuan virus, lalu ada ciri-ciri virus, lalu ada cara hidup virus, ada reproduksi, ada klasifikasi, ada peranan, baik itu yang menguntungkan maupun tidak, lalu ada pencegahan atau dengan pengobatannya, ada vaksin, ada kemoterapi, ada interferon, lalu ada pembiakan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, sebaiknya kita akan masuk ke terlebih dahulu sejarah virus. Baiklah, sejarah virus yang dikemukakan oleh Adolf Meyer, ya. Virus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti racun, ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, beliau meneliti penyebab penyakit pada tanaman tembakau, terjadinya bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, Meyer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit mozaik tersebut disebabkan oleh bakteri. Ternyata tidak. Ternyata lebih kecil dari biasanya dan tidak bisa diamati di bawah mikroskop biasa. Lalu ada Martinus Benjering. Nah, Martinus pada tahun 1897 adalah seorang ahli botani Belanda melakukan eksperimen yang membuktikan agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Lalu Benjering juga menyemprotkan getah tembakau dapat berkembang biak dan menyemprotkan pada tanaman lain. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya sehingga beberapa kali pemindahan. Ternyata kemampuan patogen tersebut tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan. Nah, perbedaan dengan bakteri, agen penginfeksi tersebut tidak dapat berkembang biak dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan alkohol. Benjering memperkirakan agen infeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus. Nah, lalu ada Dmitri Ivanovsky. Nah, di sini dia melakukan percobaan dengan menyaring tanaman getah bening tembakau yang disaring. Kemudian hasil saringannya ditularkan kepada tanaman yang sehat. Dan ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman sehat tersebut. Nah, Dmitri kemudian menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Lalu ada Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley ini pada tahun 1935 seorang ilmuwan Amerika dia mulai mengkristalkan penginfeksi tanaman tembakau tersebut.
Nah, kemudian dikenal dengan yang namanya tobacco mosaic virus atau TMF. Nah, tetapi penemuan Wendelstein bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik. Tapi membingungkan karena pada sel makhluk hidup yang paling sederhana itu tidak bisa dikristalkan. Nah, anak-anak ibu semua, itu adalah sejarah daripada penemuan virus. Jadi ada Adolf Meyer, ada Martinus Benjering, ada Dimitri, dan ada Wendelstein. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus. Nah, virus ini mempunyai ciri-ciri hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Nah, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibanding yang kedua, virus memiliki ukuran paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lain. Nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun materi atau partikel genetiknya. Jadi sehingga terdapat virus DNA atau virus RNA saja. Jadi ada yang terdapat pada virus DNA dan yang terdapat pada RNA. Nah, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat organel sel lainnya. Yang kelima, tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang terdapat diinfeksi oleh virus disebut dengan kisaran inang. Nah, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Nah, sedangkan genom virus lebih beragam dari genom konvensional atau DNA untai tunggal atau single helix yang dimiliki oleh organisme lain. Nah, bagaimana dengan ukuran virus? Nah, ukuran virus ya juga sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus sekitar 20 sampai dengan 300 milimikron. Nah, jauh lebih kecil daripada bakteri, yaitu jauh lebih kecil daripada bakteri. Untuk membuktikan bahwa ukuran virus sangat kecil, Ivanovsky dan Martinus Benjering melakukan eksperimen dengan penyaringan. Nah, ternyata virus itu lolos dari saringan. Nah, sehingga mereka menyimpulkan virus itu lebih kecil daripada bakteri. Lalu ada ukuran virus. Lalu ada bentuk virus. Tadi ukuran virus ya, sekarang bentuk virus. Nah, virus dapat berbentuk oval, batang atau memanjang, atau ada yang huruf T. Nah, huruf T ini sering disebut dengan bakteriofag. Nah, virus yang memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik, yaitu tadi baik berupa DNA atau RNA saja, ya. Lalu virus bukan sel atau makhluk hidup karena tidak memiliki sitoplasma dan organel tidak melakukan metabolisme juga. Nah, itu dia. Nah, lalu ada struktur virus. Nah, struktur virus ini, di sini ada gambar ya anak-anak ibu semua, ya seperti berbentuk huruf T yang sering disebut dengan bakteriofag. Nah, virus hanya terdapat dari materi berupa DNA atau RNA saja yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Nah, anak-anak ibu, yang ini adalah kapsidnya. Ya, ini adalah gambar ada kapsidnya. Lalu bakteriofag merupakan virus pemakan bakteri. Bakteriofag terdiri dari ada kepala, ya. Anak-anak ibu kalau lihat gambarnya, ini kepalanya, ya. Ini lehernya, ya. Lalu ada selubung ekor, ya. Selubung ekornya di sini, ini selubung ekor, ya. Maaf terlalu kecil ya, selubung ekor. Nah, ada papan dasar, ya, ini papan dasarnya. Lalu ada serabut ekor. Nah, yang seperti ini. Nah, ini dia
seperti kaki ini disebut dengan serabut ekornya. Pada gambar ini ada bagian kapsid, kepala atau leher. Nah, itu ada selubung ekor. Nah, terdiri dari kapsid, DNA atau asam nukleat, lalu ada leher, lalu ada selubung ekor, lalu ada papan dasar, ada serabut ekor, ada jarum penusuk. Nah, yang ke bagian-bagian ini semuanya, bagian-bagian ini berfungsi pada kapsid, merupakan selabung protein ya, yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Nah, pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat dari kerusakan, misalnya oleh enzim pencernaan atau enzim pencernaan, serta berfungsi untuk menyediakan protein enzim untuk menembus membran sel inang ketika melakukan infeksi. Nah, protein penyusun kapsid ini disebut dengan kapsomer atau kapsid berisi asam nukleat yang disebut dengan nukleokapsid. Nah, pada asam nukleat itu merupakan substansi genetik yang berfungsi membawa kode pewaris sifat virus. Jadi contohnya pada bakteriofag dan virus cacar yang asam nukleatnya ada yang DNA, serta virus influenza dan HIV yang asam nukleatnya hanya RNA saja. Nah, lalu ada leher virus, ada ekor. Nah, pada leher, nah, tidak semua jenis virus memiliki leher ya. Yang kompleks saja yang memiliki leher. Bagian ini berfungsi untuk menyangga kepala virus. Nah, lalu ada ekor yang berfungsi sebagai melekat diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Nah, ini bagian ekor ini terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penunjuk. Nah, selubung ekor juga dia berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel Hoppes dan juga menghubungkan antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Kalau lempeng dasar dia berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, pada serabut ekor juga berfungsi sebagai penerima rangsangan atau reseptor yang menempel pada sel inang, dan jarum penusuk terakhir ya juga berfungsi untuk melindungi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Nah, baik. Nah, bersifat parasit obligat ya, bersifat parasit obligat, intraseluler obligat. Nah, kenapa virus hanya dapat hidup di dalam sel organisme tertentu yang cocok sehingga disebut dengan parasit intraseluler obligat? Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut dengan sel inang. Nah, di sini sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Nah, lalu virus ini akan terisolasi dari sel inang dan tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Hal ini disebabkan karena virus itu dia tidak memiliki ribosom untuk mensintesis protein. Virus yang terisolasi hanya merupakan paket-paket yang berisi genom yang berpindah dari satu sel inang ke sel inang yang lainnya. Nah, gitu. Lalu ada gimana Bu reproduksi virusnya? Nah, pada reproduksi virus berkembang biak dengan lingkungan yang hidup. Dalam hidupnya virus juga mengalami siklus atau daur hidup yang dibagi menjadi dua. Nanti ada daurnya itu litik dan lisogenik. Nah, lalu ada definisi pada tiap daur. Nah, ini untuk yang daurnya
litik dan lisogenik. Nah, pada daur litik ini virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Pada daur litik terdiri dari beberapa fase, antaranya absorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik. Sedangkan pada lisogenik itu terdapat daur lisogeniknya virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi virus akan bertambah banyak pada sel inang yang membelah. Fase-fase dalam lisogenik ini hampir sama dengan litik, tapi dia ada penambahan pada fase lisogenik ini adalah fase penggabungan, replikasi, sintesis sama juga perakitan dan litik. Jadi hampir sama. Lalu ada tahapannya ya, kita lihat ya. Kita lihat tahapan litik. Nah, tahapan litik. Nah, Ibu, pada tahapan litik tadi kan dia mempunyai fase absorpsi nih. Dia menempel. Nah, pada fase absorpsi ini dia hanya menempel, melekatkan si ekor virusnya pada sel bakteri. Nah, setelah menempel, virus dia akan mengeluarkan enzim lisozim atau enzim penghancur, sehingga nanti akan terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik virus. Nah, lalu setelah dia menempel, dia kemudian berfase selanjutnya adalah fase injeksi atau penetrasi. Nah, setelah terbentuknya lubang pada sel bakteri, virus akan memasukkan materi genetik yang berupa DNA tadi ke dalam sel tubuh bakteri. Jadi kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. Lalu pada fase ekliptase atau sintesis, DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri. DNA bakteri akan mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuklah bagian-bagian virus, tapi belum beraturan ya. Nanti terbentuk, nanti ada kapsidnya, ada ekornya, ada serabutnya, tapi belum beraturan. Di dalam sel bakteri yang itu disintesis virus protein yang dijadikan sebagai kapsid di dalam kendali DNA virus. Jadi kemudian setelah fase sintesis tadi mulailah fase perakitan atau assembling. Nah, pada fase assembling ini, bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus yang sempurna. Jadi tadi kalau ada kapsidnya, kalau ada lehernya, ekornya, lalu jarum-jarum penusuknya, itu mulai dirakit pada fase daur litik, fase perakitan atau assembling. Nah, lalu fase berikutnya yang kelima adalah fase litik. Nah, di sini setelah tadi sudah dirakit, kemudian virus akan menghancurkan dinding sel. Nah, virus akan menghancurkan dinding sel, lalu dia akan keluar dengan enzim lisosim tadi. Akhirnya virus mencari inang yang baru. Nah, itulah sekilas dari daur litik. Jadi ada fase absorpsi ya, menempel, dia hanya menempel ya, melekat. Nah, setelah melekat dia mengeluarkan enzim lisosom untuk memecah atau menghancurkan. Terbuatlah lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan genetik virusnya. Lalu dia meninjeksi. Setelah menginjeksi tadi, setelah masuk ke dalam,
Lalu kemudian dia mensintesis, dia mulai mereplika bagian-bagian virusnya. Kemudian pada fase perakitan dia sudah akan membentuk bakteri yang sempurna, dan pada fase litik atau pemecah sel dia akan keluar dan mencari inang yang baru. Baik. Kemudian ada daur lisogenik, anak-anak ibu ya. Nah, pada daur lisogenik ini, hampir sama fasenya tadi ya. Ada fase tetap, ada fase menempel, ya, ada fase injeksi. Nah, cuman di sini ditambahkan ya ada fasenya, yaitu fase penggabungan. Nah, mengapa dia menggabung? Di sini fasenya ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri. Kemudian DNA virus menyisip di antara benang-benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terdiri materi genetik virus. Nah, materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian membentuk profag. Nah, lalu ada fase replikasi. Nah, pada fase replikasi DNA-nya tidak aktif ya. Kemudian DNA bakteri mereplikasi untuk melakukan pembelahan. Akibatnya, tiap kali sel membelah karena DNA yang telah menyatu dengan DNA virus dan akan membentuk profag, maka DNA virus akan terus tergandakan. Nah, jadi terus mereplikasi diri. Lalu ada fase sintesis ya. Sini fasenya membentuk bagian-bagian virus sama. Lalu ada fase perakitan sama ya, merakit bagian-bagian tubuh virus menjadi membentuk virus yang baru. Lalu ada fase litiknya. Ya, di sini perakitannya selesai, terjadi lisis bakteri, virus yang terlepas dari inang, lalu dia mencari inang yang baru. Nah, anak-anak ibu, ini adalah media dari siklus litik dan lisogenik ya. Jadi anak-anak ibu di sini bisa lihat bagaimana prosesnya terjadi ya. Jadi mulai dari absorpsi, kemudian lalu ada fasenya di sini dia hanya menempel, lalu setelah itu masuk memecah, kemudian dia sudah mulai terbagi-bagi fasenya ya. Lalu dia di perakitan nanti akan membentuk bakteri yang virus yang sempurna. Lalu dia akan melakukan proses litik. Nah, pada lisogenik juga kelihatan ya anak-anak ibu ya. Nah, ini fasenya nampak ya. Ya, nanti dia ada fase penggabungan di situ ya. Bakteri mereplikasi secara normal ya. Lalu profagnya mewariskannya pada sel anak ya. Jadi berkoloni. Nah anak ibu perhatikan pada gambar baik-baik ya. Jadi agar memudahkan kalian pada melihat proses litik dan proses lisogenik. Nah, anak-anak ibu semua, sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut pada materi virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, anak-anak ibu, virus ini tidak hanya merugikan, tapi dia juga menguntungkan. Seperti apa sih Bu yang menguntungkan itu? Nah, peranan virus ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, pada virus yang merugikan ya, ada virus yang merugikan. Beberapa virus ada yang dapat memanfaatkan dalam rekombinasi genetik melalui terapi gen jahat atau penyebab infeksi yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik atau penyembuh disebut dengan vaksin. Contohnya nanti ada pembuatan vaksin polio, rabies, hepatitis, influenza, sasar, dan vaksin MMR atau
meles, mup, rubella. Untuk cacar dan gondok juga campak. Lalu virus pada hewan, ya, nih ada virus pada hewan. Nah, pada hewan, ya, kalau virus pada hewannya ini ada yang disebut dengan virus polioma menyebabkan tumor. Lalu ada juga H5N1. Nah, H5N1 ini menyerang unggas. Dia menyerang unggas. Lalu ada Newcastle disease atau NCD atau tetelo. Nah, ini juga menyerang sistem saraf pada unggas. Nah, lalu ada, sebentar ya. Lalu ada food and mouth disease atau VMD yang menyerang Nah, baik ya. Pada hewan tadi ada rabies, menyebabkan rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Lalu ada RSV atau Ross Sarcoma virus menyebabkan kanker pada ayam. Lalu ada adenovirus penyebab tumor pada hewan tertentu, juga penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Nah, anak-anak ibu, lalu ada virus pada tumbuhan. Nah, virus pada tumbuhan ini adanya mozaik, penyakit yang menyebabkan bercak kuning ya, yang tadi pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Lalu yang kedua ada yellow, penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Penyakit ini disebabkan oleh Geminivirus, tomato yellow leaf curl virus atau TYLCF. Nah, lalu ada daun yang menggulung, terjadi pada tembakau juga, kapas, dan lobak yang diserang virus turnip yellow mosaic virus. Lalu ada penyakit tungro. Nah, virus tungro ini biasanya pada tanaman padi. Nah, pada manusianya apa? Nah, pada manusianya ada juga. Nah, pada manusianya beberapa virus yang dianggap penting karena menyebabkan penyakit yang fatal. Penyakit virus yang menyerang manusia di misalnya rabies ya, kalau kita tergigit anjing gila itu. Penyakit sapi gila juga dikenal sebagai bovine spongy encephalopathy. Lalu ada Naegleria, amuba kecil ini menyerang jaringan otak yang ditandai dengan tubuh kejang mulai diikuti oleh koma, sehingga pada airan hangat Amerika masuk ke tubuh melalui lubang hidung. Lalu ada HIV, virus yang satu ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Nah, ada juga ya virus Ebola ya, juga menyerang manusia. Nah, ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Nah, yuk kita melihat virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, yang menguntungkan memproduksi vaksin. Nah, vaksin merupakan patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia. Vaksin digunakan sebagai pengenal virus pada antibodi tubuh sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru untuk menangkal virus. Jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya, tubuh manusia telah kebal. Nah, sekarang ini anak-anak ibu untuk virus vaksin yang disuntikan ini untuk virus corona COVID-19 itu kita sudah wajib untuk melaksanakan vaksin. Nah, vaksin ini seperti tadi yang dikatakan ya,
dia patogennya sudah dilemahkan dan tidak berbahaya lagi. Jadi vaksin ini membentuk antibodi sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi baru lalu membuat antitoksin. Nah, membuat antitoksin, pada antitoksin ini dapat menggabungkan DNA virus dari gen yang mempunyai sifat menguntungkan dengan menyisipkan gen yang menguntungkan ya ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri terinfeksi oleh virus, virus yang terbentuk akan memiliki DNA atau gen manusia. Jika virus menginfeksi bakteri lain, sehingga bakteri yang terinfeksi memiliki DNA atau gen manusia. Sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin. Lalu pada interferon, anak-anak ibu, interferon ini adalah hormon berbentuk sitokin berupa protein yang berjenis kaprotein yang disekresikan oleh sel vertebrata karena akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, mikroplasma, mitogen, dan senyawa lainnya. Nah, interferon juga terdiri dari alfa, beta, dan gamma. Nah, jadi interferon ini sangat baik. Nah, untuk kemoterapi. Adalah pemberian obat anti kanker yang bertujuan untuk membunuh sel kanker. Nah, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.